Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel podcast Horror Reborn. Untuk 1 jam ke depan, saya Mandala akan menemani kalian. Untuk para pendengar setia Tehera, saya ingin menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada tanggal 20 Februari, Tehera telah berpulang ke rahmatullah. Mohon doanya ya, sahabatku di udara. Semoga anak-anak almarhumah diberi kekuatan. Kang Reza dan Neng Siva. Jam 8 pagi, arisan ibu-ibu diselenggarakan di rumah milik salah satu anggotanya. Acara tersebut berisi makan-makan, saling bertukar cerita, dan pengambilan nama pemenang, yang mana di kemudian hari, rumahnya akan dijadikan tempat acara arisan selanjutnya berlangsung. Acara itu terbilang cukup mewah untuk anggota arisan yang hanya berjumlah 10 orang. Berbagai macam lauk pauk dan camilan kecil seperti kue dihidangkan di atas karpet merah. Meski disebut arisan, sebenarnya tujuan utama 10 wanita itu berkumpul tidak lain adalah untuk mengobrol, bergosip, dan tentu saja pamer. Mereka semua hidup cukup berada hingga tidak perlu yang namanya arisan. Itu hanya alasan tambahan untuk bertemu saja. Walau begitu, bukan berarti ibu-ibu tersebut bermusuhan atau berselisih. Mereka semua adalah teman lama satu sekolahan dulu. Mereka berkumpul juga tentu saja untuk mengenang masa-masa SMA mereka yang amat berkesan. Berkumpul bersama dan bercengkrama seperti ini membuat jiwa mereka terasa muda kembali. Pukul 10, salah satu anggota bernama Siti pamit pulang lebih dulu karena ada janji dengan suaminya untuk jalan-jalan siang nanti. Ia menyalami teman-temannya sambil cium pipi ala ibu-ibu biasanya. Tidak lupa, ia memeluk ketua arisan bernama Dara yang adalah kawan karibnya sejak lama. Pamit dulu ya ibu-ibu, mau jalan sama suami dulu, main ke kota sekalian menjenguk anak dan cucuku yang masih kecil. Aduh, tutur Siti pamit. Ia kemudian berjongkok di ambang pintu untuk meraih tas tangan yang jatuh karena tersangkut gagang pintu. Kamu yakin jalan kaki, Siti? Kenapa tidak minta jemput suamimu saja? Nanti capek. Kita kan sudah tidak muda lagi seperti dulu. Salah satu temannya menyeletuk. Iya, Siti. Lebih baik kamu duduk dulu di sini dan telepon saja suamimu. Minta jemput pakai mobil. Jangan mau jalan kaki. Kamu kan ratunya. Timpal yang lainnya. Setelah mengambil tas tangan dan membersihkan debu yang menempel, Siti lantas tersenyum dan berkata pada teman-temannya, rumah aku dekat dari sini, makanya jalan kaki. Lagi pula, apa salahnya olahraga sedikit? Jalan kaki sebentar tidak akan membuat kakiku patah kok. Malah bikin sehat. Pokoknya aku pulang dulu ya. Selamat bersenang-senang kalian, ucap Siti sambil melambaikan tangan, meninggalkan 9 temannya yang lanjut bercengkrama, membicarakan pekerjaan dan kesuksesan suami masing-masing. Siti adalah wanita berumur 43 tahun yang hidup berada bersama suaminya yang adalah seorang pengusaha besar, namanya Damar. Siti sudah berpacaran dengan Damar sejak kelas 1 SMA. Ia berhasil mendapat cinta dari pengusaha muda itu berkat paras cantik jelita serta suaranya yang halus. Damar lantas melamar Siti tepat seminggu setelah lulus SMA. Mereka memutuskan menikah muda karena tentu saja tak kekurangan uang. Maka mengadakan pernikahan dengan acara besar-besaran di kampung halaman mempelai perempuan 1 bulan setelah mendapat restu saat lamaran.
Sudah 25 tahun pasangan suami istri itu merajut kisah cinta dalam rumah tangga. Damar yang begitu mencintai istrinya langsung menyetujui saat Siti bilang ia tidak mau angkat kaki dari kampung halamannya, tidak peduli kemanapun. Siti bilang ia mau diajak kemanapun, mau dibawa berkeliling dunia sejauh apapun, asal tempat mereka pulang tetap kampung halaman Siti. Meski terlihat timpang, karena Damar tentu punya banyak urusan di lokasi bisnisnya di kota, ia tidak pernah merasa terbebani dengan keinginan Siti. Bagi Damar, semua keinginan istrinya adalah hal berharga dan juga penting baginya. Berkat itu, kehidupan rumah tangga Damar dan Siti jarang diterpa masalah. 1 tahun menikah, Siti melahirkan putri pertama dan terakhir mereka dengan banyak perjuangan. Pendarahan yang tidak kunjung berhenti membuat Siti hampir kehilangan nyawa. Sebelumnya, pihak rumah sakit sudah memberitahu bahwa Siti mengidap kelainan yang membuat luka di tubuhnya sulit menutup. Melahirkan seorang anak akan berbahaya bagi nyawanya. Meski demikian, Siti tetap kukuh ingin melahirkan anak pertamanya dengan cara normal. Itu adalah impian setiap ibu di dunia. Lagi pula, di kampung halamannya, kalau sampai melahirkan secara sesar, maka akan menjadi omongan orang-orang santero kampung. Beruntung Siti selamat. Begitu pula bayi yang ia lahirkan. Setelahnya, Damar dan Siti memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi, karena akan berbahaya bagi keselamatan Siti. Mereka pun hidup bahagia bertiga di rumah tangga kecilnya. Bertahun-tahun berlalu, putri pertama Siti yang dinamai Vina dengan cepat tumbuh dewasa. Seakan mengikuti jejak ibunya, Vina juga menikah tidak lama setelah lulus SMA. Damar dan Siti tidak melarang atau keberatan sama sekali. Mereka hanya sedih saat harus melepas Vina yang ikut suaminya tinggal di kota, meninggalkan orang tua di kampung halaman ibunya. Kini Damar dan istrinya tinggal berdua di rumah yang cukup besar di desa. Memang, Siti yang dulu meminta agar kediaman mereka tidak terlalu besar, karena akan sulit untuk membersihkannya. Lagi pula, ia tak mau memakai jasa asisten rumah tangga. Sudah 5 tahun sejak Vina meninggalkan rumah tempat ia tumbuh. Sekarang Damar dan Siti sudah punya cucu berusia 2 tahun. Sedang lucu-lucunya berlari ke sana kemari. Siti tersenyum bahagia mengenang kehidupannya. Ia tengah melangkah pulang, menyusuri jalan setapak menuju rumahnya. Kebetulan tempat acara arisan hari ini cuma berjarak 10 menit jalan kaki. Itu pun jalannya lurus, tanpa belok sama sekali. Acara arisan bulan depan barulah jauh tempatnya, diadakan di rumah Dara di desa sebelah. Siti baru setengah jalan menuju kediamannya saat merasakan ada yang janggal. Suasana rumah-rumah penduduk tampak terlalu sepi. Padahal hari ini hari Minggu, mayoritas pekerjaan umumnya libur. Jadi seharusnya ada banyak orang beraktivitas pada jam-jam begini. Lebih anehnya lagi, Siti tidak melihat satu anak kecil pun yang biasanya selalu berlarian bermain penuh semangat. Ia bahkan tidak mendengar ada suara anak-anak. Keadaan sekitar benar-benar sepi dan tampak seram dengan kabut tipis yang entah sejak kapan sudah memenuhi jalanan kampung. Baru saja Siti hendak berseru memanggil nama salah satu pemilik rumah di kiri jalan yang ia kenal memiliki 4 orang anak kecil. Ia dikejutkan dengan suara mesin menderu berat yang terdengar di belakangnya. Siti sontak menoleh ke kanan belakang dan mendapati ada sorotan cahaya terang yang membelah kabut tipis. Asalnya dari sebuah bus besar berwarna abu-abu polos yang tampak janggal sekali. Tanpa merek, tanpa nama, atau corak lain. Hanya abu-abu.
Mobil besar itu melaju lambat, lalu berhenti saat pintunya tepat berada di samping tubuh Siti yang tengah berdiri diam. Lupa kalau ia hendak memanggil seorang kenalan. Baru saja Siti hendak melanjutkan langkah ke rumahnya, pintu bus abu-abu itu berdesis terbuka. Tampak seorang kernet tampan berusia 30-an menyapa dari pintu bus yang terbuka. "Halo Bu, sepertinya Ibu sedang dalam perjalanan ya? Bagaimana kalau Ibu ikut naik bus saja? Saya yang akan beri tumpangan gratis untuk Ibu," kata kernet tampan itu seraya melangkah menuruni 3 anak tangga kecil di dalam bus dan menjulurkan tangannya ke depan wajah Siti. "Ah, maaf Mas, rumah saya dekat, tidak sampai 5 menit jalan kaki, jadi tidak butuh tumpangan. Tapi terima kasih tawarannya, saya hargai itu," ucap Siti menolak halus. Ia masih cukup sadar untuk tahu bahwa situasi yang dialaminya jelas janggal. Tawaran kernet tampan yang terus mengulurkan tangannya itu juga mencurigakan. Baru saja ia hendak melangkah pergi, kernet tampan itu mendadak sudah berada di depannya, entah bagaimana. Lalu meraih tangan Siti dan menuntunnya naik ke atas bus. "Ayo saya bantu naik Bu," tuturnya ramah dengan wajah tampak mengelum senyum. Dituntun begitu, kecurigaan dan penolakan di hati Siti seketika hilang. Ia dengan mantap menaikkan kaki ke atas bis dan mulai masuk ke dalam dituntun kernet tampan itu. "Silakan duduk di kursi yang kosong Bu, di mana saja boleh." Siti kemudian jalan ke belakang. Ia dapat mendengar pintu bus berdebam saat ditutup. Mesin menderu pelan, diikuti mobil bus yang mulai bergerak. Tubuh Siti sedikit limbung saat menyesuaikan diri dengan laju bus yang lumayan cepat. Di barisan kursi kanan dan kiri, Siti melihat banyak sekali anak-anak sekolah dasar yang duduk memakai topi. Mereka semua anak laki-laki, mengenakan seragam merah putih lusuh yang warnanya sudah luntur. Siti merasa anak-anak itu bertingkah aneh, hanya duduk diam menatap kosong ke kursi di depannya, tanpa bicara atau bercanda dengan teman di samping mereka. Pemandangan aneh itu membuat Siti bergidik seram, tapi tidak mau ambil pusing. Ia lantas duduk di kursi panjang paling ujung yang menempel dengan badan belakang mobil bus. 10 menit berlalu. Siti melihat kernet tampan itu berjalan sambil menyodorkan kantung hitam. Kemudian anak-anak kecil yang duduk di kursi satu persatu meletakkan sesuatu ke dalamnya. Siti tidak yakin apa yang diletakkan anak-anak itu. Sesuatu berwarna hitam kecil dan sedikit mengkilat. Apapun itu, ia merasa kalau mereka tengah membayar ongkos bus. Karena tadi kernet tampan itu bilang akan memberi tumpangan, Siti tidak menduga saat dirinya juga dihampiri. Tapi bukannya menagih bayaran, kernet berparas tampan itu malah mengempaskan badan di samping Siti. "Ibu tidak perlu bayar kok, seperti yang tadi saya bilang. Ini hanya tumpangan." Siti tidak menoleh, tapi ia bisa melihat dari ekor mata kalau wajahnya sedang ditatap oleh pria itu lamat-lamat. Karena jengah, Siti menggeser tubuhnya sedikit menjauh, lalu menatap jendela bus, melihat pemandangan di luar. Ia merasa janggal karena ada banyak sekali pohon kelapa dan pohon jati yang berbaris di kanan kiri bus. Padahal jelas-jelas kalau tidak ada pohon kelapa di jalan menuju rumahnya dari tempat arisan tadi. Bahkan di kampung halamannya tidak ada jalan seperti itu. Siti lantas bingung karena belum sampai juga. "Kenapa belum berhenti? Sepertinya rumah saya sudah terlewat, Mas." Siti bertanya santai. Ia seperti tidak sadar kalau situasinya jelas tidak masuk akal. Siti bahkan tidak curiga sama sekali. Ia bertanya murni karena ingin tahu alasannya saja.
Ini karena kita harus mengantar anak-anak ini sekolah dulu. Takut mereka terlambat. Barulah setelah itu saya akan mengantar ibu pulang ke rumah. Kernet tampan itu bicara sembari bangkit berdiri. Ia lantas melangkah ke depan dan duduk di samping sopir. Siti hanya mengangguk pelan mendengarnya. Masih tetap memperhatikan pemandangan yang hanya ada pohon kelapa dan jati saja. Penalarannya benar-benar kacau karena lupa kalau tidak ada anak yang masuk sekolah di hari Minggu. Sepertinya ia lupa kalau anak sekolah hanya masuk dari Senin sampai Sabtu saja. Mobil bus abu-abu yang ditumpangi Siti berjalan melewati jalanan yang berliku-liku. Suasana sekitar tampak remang seperti subuh. Padahal ia yakin kalau tadi pulang arisan jam 10 siang. Siti juga merasa janggal karena sepanjang jalan melewati hutan jati dan kelapa ini. Ia sama sekali belum melihat ada pengendara lain, baik itu mobil ataupun motor. Entah sudah berapa lama, kernet tampan itu datang lagi dari depan sambil membawa sebotol air dingin dan 2 bungkus roti. Ia lantas duduk di samping Siti tanpa permisi terlebih dahulu. Ini ada roti dan air dingin. Sepertinya ibu haus karena menunggu lama di bus ini. Tapi sepertinya bus ini akan sampai agak lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi ibu makan saja dulu ya. Hitung-hitung untuk mengganjal perut. Kalau kurang, bisa minta lagi pada saya. Ucap kernet itu menyerahkan roti dan air mineral. Tapi dengan halus, Siti menolak. Ia tidak biasa minum air mineral. Maaf mas, saya kurang biasa minum air kemasan. Selalu sakit perut kalau minum air yang bukan rebusan. Lagi pula saya tidak lapar. Jadi untuk mas saja. Saya tidak masalah. Terima kasih tawarannya. Tanpa Siti duga, menerima penolakan sehalus itu, kernet itu malah melipat wajahnya kesal. Lalu mendengus sambil berlalu. Sempat terbetik di hatinya betapa tidak sopan pria itu. Tapi Siti tidak mau ambil pusing dan membiarkan prasangka buruknya terlalu lama. Ia dengan cepat menepis kekesalannya dari dalam hati. Tidak lama kemudian, bus berhenti lalu menepi. Kernet tampan itu lantas menyuruh Siti turun. Dengan alasan ada masalah, ia membuat sopir bus tidak bisa mengantarnya pulang. Siti hendak marah, tapi entah mengapa ia malah menurut dan turun begitu saja. Siti ditinggalkan di samping jalan di tengah hutan yang tampak suram. Mobil bus aneh berwarna abu-abu itu hilang ditelan kabut tipis di kejauhan. Karena entah berada di mana, Siti menyesal tadi ikut dengan bus itu. Ia seharusnya tidak menurut dan tetap pulang berjalan kaki seperti biasa. Siti segera mengambil langkah kembali. Entah sudah sejauh apa ia masuk ke dalam hutan antah berantah ini. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, membuat seluruh pakaian Siti basah. Hujan deras bak badai itu berlangsung sekitar 10 menit saja. Selama itu pula, Siti terus melangkah menyusuri jalan kembali sambil memicingkan mata. Asal bisa melindungi matanya, ia tidak peduli dengan serbuan rinai hujan yang membabi buta. Pakaian basah bukanlah masalah. Derasnya hujan membuat pandangan Siti kabur. Anehnya, ketika hujan deras yang membuat pandangannya mulai mereda dan ia bisa membuka mata dengan leluasa, Siti mendapati dirinya berada di tengah pemukiman yang tampak asing. Tidak ada hutan pohon kelapa dan jati yang memenuhi kanan dan kiri jalan. Tidak ada kabut yang memenuhi pandangan. Yang Siti lihat adalah melihat cahaya lampu-lampu rumah bersinar terang, rumah dan toko, serta langit cerah dengan rembulan bersinar terang. Siti ingin menganggap bahwa hutan yang ia lihat tadi adalah khayalan atau mimpi semata. Tapi bajunya masih basah. Padahal
tanah dan aspal yang ia injak kering, yang artinya hujan tadi itu benar-benar mengguyurnya. Saat masih bingung di mana ia berada sekarang, seseorang menarik tangan Siti. Damar menempelkan handphone miliknya di telinga, menunggu sambungan telepon terhubung. Tapi yang ia dengar hanya suara operator yang menjelaskan kalau nomor yang dituju sedang di luar jangkauan. Damar menghela nafas panjang. Ia khawatir pada Siti. Ini sudah ketiga kalinya ia menelpon nomor istrinya, tapi selalu sama, di luar jangkauan. Padahal tadi pagi Siti bilang hanya akan mengadakan arisan di salah satu rumah warga yang jaraknya kurang lebih 5 menit berjalan kaki. Bagaimana bisa di luar jangkauan? Siti sudah telat pulang selama setengah jam. Damar tahu benar, istrinya bukan wanita yang suka telat. Karena tetap tidak bisa dihubungi, Damar pun memutuskan untuk mendatangi langsung ke lokasi. Siapa tahu Siti lupa pulang, saking serunya bercengkerama bersama teman lama. Saat sampai di rumah teman istrinya itu, tampak 9 wanita parubaya tengah tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang mereka bicarakan. "Maaf, Sitinya ada?" tanya Damar dari ambang pintu, menghentikan tawa mereka. "Loh, Siti sudah pulang jam 10 tadi, Mas Damar. Sudah 1,5 jam yang lalu. Apa belum sampai rumah? Tadi Siti bilang kalau ada acara jalan-jalan ke kota sama Mas Damar jam 11. Aisyah, pemilik rumah, menjawab dengan wajah tertekuk. Yang lain pun menimpali, ikut mempertegas pernyataan Aisyah. Mendengarnya, Damar panik. Tidak mungkin istrinya berkeliaran selama 1,5 jam tanpa mengabari. Ia kenal sekali dengan tabiat Siti. Istrinya itu adalah wanita yang lebih suka di rumah ketimbang jalan di luar. Tidak ada alasan baginya tidak pulang selama 1,5 jam tanpa alasan jelas. Siti jelas hilang atau mungkin diculik. Damar segera menyetir mobilnya ke rumah Pak Lurah. Ia mengabari kalau istrinya hilang saat pulang dari arisan. Pak Lurah langsung meminta bantuan para warga untuk mencari keberadaan Siti. Pencarian dilakukan ke seluruh penjuru kampung. Sayang, sampai sore menjelang, tidak ada titik terang sama sekali. Tidak ada jejak apapun yang ditinggalkan oleh Siti. Tidak ditemukan apapun yang mencurigakan. Juga tidak ada saksi yang melihat Siti berjalan sepanjang jalan pulang, meski di sana ada banyak warga dan anak-anak saat jam 10 pagi. Cuma ada kesaksian 9 orang arisan yang mengatakan bahwa Siti pamit pulang ke rumah berjalan kaki. Karena tidak mungkin kalau Siti tersesat, mengingat jarak rumahnya dari rumah Aisyah hanya 5 menit jalan kaki. Jalannya pun cuma lurus saja. Warga menyimpulkan kalau Siti diculik oleh lelembut atau makhluk halus. Warga pun memulai pencarian malam harinya sambil menebar beberapa barang milik korban seperti sisir bekas, kancing baju dan sebagainya, sambil meneriakkan nama korban dengan lantang. Cara itu dipercaya warga kampung tersebut dapat membantu mengembalikan orang yang diculik lelembut. Damar dengan senang hati memberikan banyak barang milik istrinya dan menebarkannya di jalanan. Ia rela melakukan apapun asal Siti bisa ditemukan. Masalah barang-barang itu dia bisa membelinya lagi nanti. Yang terpenting istrinya pulang dengan selamat. Tidak cukup 1 hari, pencarian dilanjutkan esok harinya. Masih tetap sambil menebar barang kecil milik korban dan menyerukan namanya keras-keras. "Siti! Siti! Siti!" Saat sedang mencari bersama warga lain, Damar menerima telepon dari nomor asing yang lantas ditolak
karena merasa itu spam. Ia sudah sering menerima spam produk dari orang yang tidak dikenal. Tapi setelah nomor tersebut menghubunginya berulang-ulang, Damar pun mengangkatnya dengan geram. "Apa? Siapa ini?" "Maaf, apa ini benar dengan Pak Damar?" Seorang perempuan berkata santun di seberang, menilik intonasi bicaranya. Ini bukan telepon sales atau spam. "Iya benar. Ada apa ya?" jawab Damar melunak. "Maaf Pak, sebelumnya ini ada perempuan bernama Siti yang saya temukan di jalan. Dia bilang kalau pemilik nomor ini adalah suaminya." Demi mendengar nama istrinya disebut, perasaan di dalam dada Damar membuncah. Ia langsung meminta perempuan di seberang sambungan menyerahkan teleponnya ke Siti. "Maaf Pak, tapi istri Bapak sepertinya syok. Dia tidak mau menjawab atau bicara pada saya dari kemarin. Alangkah lebih baik Bapak langsung menjemputnya kemari bersama keluarga lain." Jelas perempuan di seberang telepon soal kondisi Siti. "Di mana alamatnya? Saya akan ke sana sekarang juga." Damar terkejut bukan main saat mendengar alamat yang disebutkan lawan bicaranya. Itu berada di daerah lain yang jarak tempuhnya paling cepat 2 jam perjalanan motor. Bagaimana istrinya bisa sampai di sana? Damar langsung mengabarkan hal ini pada Pak Lurah agar warga lain berhenti mencari. Dia lantas menyiapkan mobil untuk menjemput istrinya. Mendengar Siti ditemukan, 9 teman arisannya mau ikut menjemput. Mereka menggunakan mobil milik Aisyah dan Dara. Pak Lurah pun ikut bersama Damar untuk menjemput Siti sebagai perwakilan dari kampung. Ia harus berterima kasih secara langsung pada perempuan yang telah berbaik hati menampung salah satu warganya. 2,5 jam perjalanan, 3 mobil itu sampai di rumah sederhana di alamat yang disebutkan pukul 3 sore. Mereka disambut ramah oleh wanita berumur 30-an bernama Rosa, yang adalah pemilik rumah sekaligus yang tadi bicara dengan Damar di seberang telepon. Damar langsung menangis, memeluk Siti yang juga menangis membalas pelukannya. Lalu satu persatu teman arisan Siti pun ikut memeluknya bergantian. Setelah pertemuan yang mengharu biru, mereka lantas duduk di teras rumah Rosa karena ruang tamunya tidak cukup luas. Rosa pun menjelaskan kejadian saat menemukan Siti malam sebelumnya. Saat itu saya tengah pulang dari pengajian maghrib. Saya melihat Mbak Siti ini berjalan seperti orang linglung di depan rumah saya. Pakaiannya basah kuyup seperti habis mandi hujan. Awalnya saya ragu, takut kalau Mbak Siti orang gila baru di desa ini. Tapi melihat baju yang dia pakai, rasanya tidak mungkin kalau Mbak Siti orang gila. Jadi saya menghampirinya, mengikuti kata hati saya, lalu membawanya masuk ke rumah. Saya memberikannya handuk dan pakaian yang kering, juga bubur kacang hijau yang masih hangat, karena sepertinya Mbak Siti kedinginan. Kebetulan suami saya sedang pulang ke rumah orang tuanya di desa, dan saya tinggal sendirian di rumah ini. Jadi saya sangat senang dengan kehadiran Mbak Siti. Saya merasa punya teman. Ketika Mbak Siti selesai makan, saya bertanya hal-hal dasar. Siapa namanya, tinggal di mana, bagaimana bisa sampai kemari. Tapi cuma nama saja yang dijawab oleh Mbak Siti. Sisanya dia hanya diam. Barulah tadi siang selepas zuhur, Mbak Siti menuliskan nomor Pak Damar tanpa penjelasan apapun. Saya butuh banyak pertanyaan sampai Mbak Siti mengangguk saat saya bilang suami. Jelas Rosa panjang lebar. Damar berterima kasih pada Rosa yang sudah menolong istrinya. Pak Lurah pun mengucapkan terima kasih karena membantu warganya. Begitu pula teman-teman Siti. Rombongan itu pulang
selepas asar, Damar memberikan sejumlah besar uang pada Rosa karena telah berbaik hati menolong istrinya. Damar memaksa saat Rosa menolak, bilang kalau ini sudah menyangkut keselamatan dan jumlah uang yang ia berikan tentu saja tak sepadan dengan kebaikan Rosa yang mau menampung Siti. Jika tak bertemu Rosa, entah akan seperti apa nasib istrinya itu. Bagi Damar, selalu ada harga yang harus dibayar atas sebuah kebaikan. Orang baik pantas menerima penghargaan. Begitu pula dengan 9 teman Siti. Mereka patungan untuk memberi uang sebagai ucapan terima kasih. Semua itu membuat Rosa menitikan air mata. Ia tidak menyangka bahwa secuil kebaikannya membuat dia mendapatkan semua ini. Damar pulang bersama istrinya. Siti tidak lepas memeluk lengan suaminya di belakang kemudi. Pemandangan tersebut hanya berbalas senyum dari Pak Lurah di belakang. Entah apa yang terjadi pada Siti sampai bisa hilang dan ditemukan sejauh itu. Beberapa hari kemudian, setelah keadaannya membaik dan sudah bisa bicara, Siti menjelaskan pengalaman aneh yang terjadi selama hilang pada suaminya. Ia juga seperti kena hipnotis hingga tak sadar kalau tas yang berisi telepon genggam, uang, juga surat-surat pentingnya hilang, seperti ATM dan sebagainya. Cerita itu tentu saja membuat mata Damar membulat tidak percaya. Bagaimana mungkin masih ada kejadian seperti itu di zaman ini? Tapi karena cerita itu berasal dari Siti yang baru saja hilang dan muncul secara misterius di tempat yang jauh, Damar tidak punya pilihan selain mempercayainya. Damar pun menceritakan hal tersebut pada Pak Lurah dan Ketua Kampung. Menurut keduanya, Siti telah dikerjai oleh jin, dibawa jalan-jalan lalu hendak diambil. Kalau saja Siti memakan roti atau minuman yang diberikan padanya, ia tidak akan pernah kembali lagi ke alam manusia. Siti beruntung karena menolak makanan dan minuman dari makhluk itu. Kalau tidak, entah apa jadinya. Setelah kejadian itu, Damar menemani istrinya untuk mengurus kembali surat-surat yang hilang. Ia juga membelikan telepon genggam baru untuk istrinya, sekaligus jalan-jalan ke kota, meneruskan rencana mereka yang tertunda. Damar memutuskan untuk tidak pernah lagi membiarkan istrinya pergi sendirian. Ia selalu menemani kemanapun Siti pergi. Baik itu jauh atau dekat sekalipun, dia akan menemaninya. Toh, ia juga tak harus selalu ke kantor untuk mengurus perusahaan, karena ia memiliki tangan kanan yang sangat bisa diandalkan.